kaitan dengan materi rangkaian arus bolak-balik atau rangkaian arus AC. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu arus bolak-balik? Nah, arus sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada arus DC atau direct current, yaitu arus searah, dan juga ada arus AC atau alternating current, yaitu arus bolak-balik. Arus DC itu contoh sumber arusnya yaitu dari baterai, aki, elemen volta. Sedangkan arus AC contoh sumber arusnya yaitu generator atau listrik dari PLN. Nah, ciri sumber arus DC, baterai, aki, elemen volta itu cirinya mereka mempunyai kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, itu tadi contoh-contoh sumber arus DC maupun arus AC. Nah, yang namanya listrik, arus itu kan bisa diukur ya kan? Nah, alat ukur listrik kita mengenal ada beberapa alat ukur listrik nih. Ada ampermeter dan juga ada voltmeter ya kan? Ampermeter itu digunakan untuk mengukur arus listrik, voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Nah, berbicara mengenai ampermeter dan voltmeter, nanti nilai yang terukur oleh ampermeter maupun voltmeter itu kita namakan dengan istilah nilai efektif. Nah, Pak, emang ada lagi alat yang lain. Nah, untuk arus AC atau arus bolak-balik itu nanti ada alat ukur lain lagi. Nah, karena arus dan tegangan AC itu nilainya selalu berubah-ubah. Nah, nilai maksimumnya itu nanti dapat kita ukur atau dapat kita lihat menggunakan alat yang namanya osiloskop. Apa sih itu osiloskop? Nah, osiloskop itu suatu alat ukur listrik untuk mengukur arus dan tegangan AC. Jadi nanti itu bentuknya berbentuk gelombang, atau kalau kalian mungkin pernah melihat alat yang ada di rumah sakit yang digunakan untuk mendeteksi detak jantung, ya nggak? Nah, itu kan bentuknya kayak gelombang gitu. Nah, sekilas osiloskop tampaknya hampir mirip dengan alat yang ada di rumah sakit itu. Jadi nanti bentuknya adalah dalam bentuk gambar gelombang gitu. Nah, berbicara mengenai arus dan tegangan AC nih. Arus dan tegangan AC itu kan nilainya selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan menggunakan grafik sinusoidal. Nah, seperti ini. Atau dapat dinyatakan dalam persamaan. Untuk persamaan tegangan AC itu dapat dituliskan V sama dengan V max sin omega T. Kemudian untuk persamaan arus AC, I sama dengan I max sin omega T gitu. Di mana V itu merupakan tegangan, I merupakan kuat arus listrik, V max merupakan tegangan maksimum, I max merupakan kuat arus maksimum, omega merupakan kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan osiloskop, mana sih yang menunjukkan nilai tegangan atau arus maksimumnya? Jadi, nilai maksimumnya itu kita bisa melihat pada puncak gelombangnya atau puncak grafiknya ini. Jadi misalnya ini dari grafik tegangannya, nilai maksimumnya itu ditunjukkan oleh puncak gelombangnya ini. Misal puncak gelombangnya ini kok menunjukkan di angka 4, oh berarti tegangan maksimumnya itu nilainya 4 volt gitu. Nah, kemudian di sini tadi ada yang namanya nilai efektif gitu kan. Nah, kuat arus atau tegangan efektif itu adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter. Jadi yang terukur oleh ampermeter atau voltmeter itu adalah nilai efektifnya. Sedangkan yang terbaca pada osiloskop itu adalah nilai maksimumnya gitu. Nah, untuk kuat arus efektif itu dirumuskan I efektif itu sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Kemudian untuk tegangan efektif itu dirumuskan V efektif sama dengan V maksimum dibagi akar 2 gitu. Nah, oke sahabat fisika, biar lebih jelas yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T. Tentukan kuat arus maksimum yang melalui hambatan dan kuat arus efektif yang melalui hambatan. Nah, jadi dari soal ini diketahui nilai hambatannya atau R sama dengan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin omega T. Kita ingat persamaan untuk tegangan AC, V sama dengan V max sin omega T. Jadi, dapat kita simpulkan di sini bahwa
nilai Vmax-nya itu sama dengan 21, ya kan? Vmax itu adalah angka yang berada di depan sin, ya kan? Sebelum sin ini menunjukkan nilai maksimumnya. Jadi Vmax-nya 21, R-nya 7 ohm. Nah, kemudian di sini yang pertama yang ditanyakan adalah kuat arus maksimum yang melalui hambatan. Kita ingat lagi nih hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R gitu kan. Nah, berarti kalau mau nyari I kan sama dengan V per R gitu kan. Berarti kalau I maksimum sama dengan V per R, V-nya adalah V maksimum. V maksimumnya 21, R-nya 7. Oh, 21 bagi 7 berapa? Iya, 3 ampere. Kemudian untuk yang B, yang ditanyakan adalah kuat arus efektif yang melalui hambatan. Kita ingat lagi tadi persamaan untuk mencari kuat arus efektif. Itu dirumuskan I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Oh, jadi nilai I efektifnya sama dengan I maksimumnya 3 dibagi akar 2. Jadi 3 per akar 2. Atau bisa kita rasionalkan dengan cara kita kali akar 2 dibagi akar 2. Atau jadinya 3 per 2 akar 2 ampere. Oh, jadi nilai kuat arus maksimumnya itu 3 ampere, sedangkan nilai kuat arus efektifnya itu 3 per 2 akar 2 ampere gitu.